Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sah-sah aja, biasa aja Pak. Begini Anda, kalau Pak Prabowo bukan presiden, tentu ya biasa saja. Tapi yang mengkhawatirkan beliau ini jabatan di belakang itu presiden. Presiden itu kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi TNI. Semua kuasa praktis di eksekutif kita ambil. Ini perlu diberikan catatan saja, diberikan catatan bahwa ada sebuah pelajaran baru demokrasi hari ini. Akan mengubah strategi politik buat PD? Pasti konstelasi akan berubah. Gitu. Hanya yang saya sayangkan justru itu terjadi di Jawa Tengah. Semua orang tahulah kalau Jawa Tengah terkenal dengan nama kandang banteng. Dan itu menyiratkan bahwa benteng pertahanan terakhir PDI Perjuangan itu ada di Jawa Tengah. Yang selama bertahun-tahun gak pernah kalah, baik itu di Pilpres, di Pileg maupun juga di Pilkada. Sejak 1998, Gubernur Jawa Tengah hampir selalu dari PDI Perjuangan. Jawa Tengah itu ya, buat PDI Perjuangan adalah harga diri, harga mati. PDI Perjuangan boleh kalah di mana saja, asal jangan di Jawa Tengah. Malulah, masa kalah sih di rumah sendiri. Tetapi yang saya perhatikan nih, sejak Pilpres 2024, Jawa Tengah itu seperti mati angin. Bahkan Ganjar Pranowo saja kalah di Jawa Tengah ketika Pilpres. Dia hanya dapat suara 34% saja di Jawa Tengah. Sedangkan Prabowo malah dapat suara lebih dari 50% di sana. Ada apa sih di Jawa Tengah? Kenapa di dalam pemilihan legislatif PDI Perjuangan itu menang, tetapi di dalam Pilpres mereka kalah? Oke lah, kita dapat berita bahwa PDI Perjuangan itu mendapat tekanan luar biasa di Jawa Tengah, mulai dari alat negara yang ikutan main, kepala desa yang beralih pihak, sampai gerakan politisasi bansos yang luar biasa di sana. Tetapi buat saya nih, semua tekanan kepada PDI Perjuangan di Jawa Tengah seharusnya tidak banyak berdampak apa-apa kalau militansi kader PDI Perjuangan itu seperti yang selama ini mereka gembar-gemborkan. Namanya kan militan. Seharusnya pertahanan mereka itu kuat. Buktinya di Pileg 2024 mereka menjadi pemenang. Tetapi kenapa di Pilpresnya nama Ganjar itu kalah total? Inilah yang seharusnya menjadi PR besar buat PDI Perjuangan ketika rumah mereka, kandang mereka diobrak-abrik lawan tanpa perlawanan. Kalau PDI Perjuangan tidak mampu mempertahankan rumah mereka sendiri, maka bisa dipastikan 5 tahun lagi kerusakan di Jawa Tengah akan meluas dan bisa menghancurkan partai secara keseluruhan. Sudah seharusnya Bambang Wuryanto, atau lebih dikenal nih dengan nama Bambang Pacul, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, komandan lapangan, bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa di Jawa Tengah sebagai seorang ksatria. Seharusnya nih Bambang Pacul mundur dari jabatan Ketua DPD Jateng karena dia tidak mampu memenangkan pertarungan Pilpres dan Pilkada di Jawa Tengah. Dia sudah gagal. Kenapa Bambang Pacul itu menurut saya harus mundur? Ya supaya PDI Perjuangan Jawa Tengah bisa mempersiapkan dirinya lebih baik untuk event Pilpres dan Pilkada di 5 tahun ke depan.
PDI Perjuangan butuh udara segar di Jawa Tengah yang punya leadership yang kuat dan bisa menyatukan cabang-cabang dan ranting-ranting partai menjadi satu kesatuan yang sulit dikalahkan karena soliditas dan militansi yang hebat. Tanpa soliditas dan militansi yang kuat, maka 5 tahun ke depan kandang banteng di Jawa Tengah malah akan menjadi rumah pengungsian buat partai karena kerusakannya akan meluas dan semangat kader akan melemah. PDI Perjuangan benar-benar mendapatkan tamparan keras kali ini. Dan kalau tamparan itu tidak menyadarkan PDI Perjuangan supaya mereka berbenah, ya tunggu saja nasib mereka ke depan. Saya bukan orang PDI Perjuangan, tapi seseorang yang senang dengan partai ini karena satu-satunya partai yang masih punya ideologi yang kuat di tengah arus oportunisme banyak partai yang menjilat pada kekuasaan, itu hanya PDI Perjuangan. Ayolah PDI Perjuangan, rapatkan kembali barisan. Mungkin sudah saatnya orang-orang muda ditempatkan sebagai panglima-panglima perang di banyak tempat. Orang-orang muda yang pintar, yang militan, yang punya daya juang, yang berjiwa kesatria, bukan yang berjiwa Korea. Dan yang terakhir, selamat ya untuk Mas Pramono Anung dan Bang Rano Karno yang berhasil menang 1 putaran di Jakarta. Juga untuk Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Kalau di Jakarta sama Bali aja PDI Perjuangan bisa menang, masa di Jawa Tengah di rumahnya sendiri PDI Perjuangan kalah? Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas dari kepentingan apapun, apa yang dikatakan Denny Siregar ini bagi saya adalah zero ya. Saya nggak tahu Denny Siregar ini sebagai apa. Kader PDIP kah? Tim sukses kah? Atau apa? Atau pengamat? Tapi pengamat apa? Sampai-sampai mengatakan bahwa Bang Pacul harus bertanggung jawab dan harus mundur dari DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di daerah Jawa Tengah. Bung, saya katakan bahwa di Jawa Tengah tidak seperti apa yang Bung Denny Siregar ini katakan. Benar memang bahwasanya komandan perang di Jawa Tengah dari Partai Demokrasi Perjuangan ini yaitu Komandan Pacul. Akan tetapi benar yang dikatakan oleh Komandan Pacul ini di Jawa Tengah yang akan dihadapi itu adalah kekuatan besar, full. Di sana di Jawa Tengah ada mantan presiden. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto juga pernah mendeklarasikan bahwa dukungannya terhadap Bapak Lutfi. Di Jawa Tengah pula Pak Jokowi itu dibesarkan. Artinya memang kekuatan-kekuatan besar ini tidak segampang itu memerangi kekuatan ini. Bagi saya Bang Pacul adalah kader terbaik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan ya. Meskipun banyak sekali perkataan atau narasi pendapat dari Komandan Pacul ini mengarah kepada Pak Jokowi dan tidak pernah memfitnah ataupun menjustis, menghina Presiden Joko Widodo waktu itu ketika menjabat. Bahkan sempat Komandan Pacul ini mengatakan bahwa Jokowi ini adalah orang baik. Siapapun melawan orang baik itu akan hancur. Itu adalah pendapat dari Bang Pacul waktu itu.
Jadi Bung Denny Siregar ini saya nggak tahu melihat dari mana, memang di Jawa Tengah komandan perangnya adalah baik itu di Pilpres kemarin ataupun di Pilkada saat ini, itu adalah Bambang Pacul sebagai tombak keberhasilan PDIP Perjuangan atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Tengah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan Bambang Pacul juga. Saya rasa sebagai kader PDIP dan sebagai petarung, Bambang Pacul sudah melakukan apa yang menjadi langkah terbaik dari PDI Perjuangan. Dan saya rasa omongan dari Denny Siregar ini perlu menjadi catatan besar untuk Bambang Pacul, tidak harus memundurkan diri ya. Ini adalah catatan khusus. Barangkali nanti di 2029 Bambang Pacul harus dibantu. Gitu. Karena yang dihadapi di Jawa Tengah ini itu adalah kekuatan besar. Rakyat percaya di Jawa Tengah ini, rakyat percaya kepada Pak Jokowi. Jadi seandainya tidak ada Komandan Pacul di Jawa Tengah, tidak mungkin angkanya bisa 40%, kan begitu. Ya. Artinya kita melihat dari sisi mana dulu. Dari sisi gelapnya, oke lah PDIP kalah di Jawa Tengah. Tapi kita juga harus lihat di sisi terangnya PDIP. 40%, satu partai tanpa koalisi di sana bisa menghasilkan 40%. Artinya kader-kader partai PDIP di Jawa Tengah itu sudah berusaha semaksimal mungkin melawan gempuran kekuatan-kekuatan besar. Itu sudah angka yang sangat luar biasa bagi saya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Salam damai untuk Indonesia. Dan selamat sukses bagi pemimpin baru yang baru saja terpilih di daerah atau wilayah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.